Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afi Maulidia Rahmawati dari Offering KA, ingin menjelaskan tentang promosi perpustakaan. Promosi adalah mekanisme komunikasi persuasif pemasaran dengan memanfaatkan teknik-teknik hubungan masyarakat. Promosi juga merupakan forum pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberi informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh organisasi tersebut. Tujuan dari promosi perpustakaan ini adalah 1. Untuk menarik perhatian pengguna, 2. Untuk menciptakan kesan kepada pengguna, 3. Untuk membangkitkan minat baca pengguna, dan yang terakhir untuk memperoleh tanggapan pengguna. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempromosikan perpustakaan, yaitu mempublikasikan brosur, poster, dan terbitan lainnya. Selanjutnya, memamerkan bahan bacaan atau koleksi yang menarik. Lalu, ada yang memperdengarkan lagu-lagu kaset, memutar film atau bahan pandang dengar, bercerita mengenai isi buku atau bahan koleksi, lalu memberi arahan dan penjelasan tentang penggunaan perpustakaan yang baik dan benar, dan yang terakhir adalah menciptakan suasana dan lingkungan yang menyenangkan di perpustakaan. Karena banyak sekali jenis promosi yang dapat dilakukan di perpustakaan, di sini saya akan menjelaskan tentang promosi perpustakaan bagian menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan di perpustakaan. Suasana yang nyaman dan menyenangkan di dalam perpustakaan. Perpustakaan tidak hanya bangunan yang hanya digunakan sebagai tempat untuk menyimpan buku. Akan tetapi, perpustakaan sekarang sudah dialihkan menjadi tempat untuk berrekreasi. Perpustakaan yang baik dan benar tidak hanya memiliki koleksi buku yang lengkap, melainkan juga memiliki fasilitas yang menunjang kenyamanan pengguna, seperti pencahayaan yang maksimal, tempat duduk yang nyaman, toilet yang bersih dan wangi, terdapat musola, serta bangunan yang terkesan milenial dan modern akan menambah keinginan pengguna untuk berkunjung ke perpustakaan. Apalagi pengguna yang masih remaja pasti akan tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan karena bangunan yang instagramable. Berikut contoh-contoh perpustakaan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap. Biasanya perpustakaan akan memiliki kesan yang monoton, kuno, dan juga suram ya guys. Tapi nih, kalau perpustakaan yang akan The Shiny Peanut bahas kali ini adalah perpustakaan yang paling megah dengan desain yang sangat unik di dunia. Wah, kira-kira apa aja ya itu? Penasaran? Yuk deh, langsung aja kita bahas. Tapi sebelum kita mulai, boleh ya klik dulu tombol subscribe-nya di bawah bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan info menarik dari The Shiny Peanut. Perpustakaan Tianjin Binhai memiliki bangunan megah merupakan simbol kemakmuran bagi masyarakat Cina. Salah satunya seperti perpustakaan yang baru diresmikan di Cina ini memiliki desain futuristik yang sangat menakjubkan. Bahkan diklaim menjadi perpustakaan termegah di dunia guys. Tianjin Binhai Library atau juga disebut The Eye of Binhai yang dibangun di kota Tianjin merupakan sebuah perpustakaan yang dirancang oleh firma arsitektur Belanda MVRDV yang bekerja sama dengan Tianjin Urban Planning and Design Institute. Pembangunannya membutuhkan 3 tahun dan resmi beroperasi pada bulan Oktober 2017 lalu. The Eye of Binhai didesain dengan warna serba putih dan memiliki luas bangunan 33.700 meter persegi dengan terdiri dari 5 lantai guys. Bangunan ini pun memiliki fasilitas area baca di lantai dasar, area lounge, kantor, ruang rapat di bagian tengah, dan ruang audio komputer di bagian atas. Bahkan rak-rak buku bertingkat yang mengelilingi bagian dalam bangunan ini mampu menampung 1,2 juta buku loh. Rak-rak ini juga berfungsi sebagai tangga dan tempat duduk. Uniknya lagi guys, perpustakaan ini memiliki auditorium melingkar seperti bola putih yang besar layaknya mata yang mengawasi seluruh ruangan. Asli deh, keren banget. Perpustakaan Gifu. Perpustakaan Gifu yang berada di kota Gifu di Jepang ini guys sangat inovatif dan kreatif banget ya. Didesain oleh arsitek yang cukup populer bernama Toyo Ito, perpustakaan ini memiliki sebuah corong besar di bagian atap yang memisahkan berbagai zona membaca, beristirahat, dan belajar. Selain itu, terdapat sebuah kubah yang terbuat dari polyester yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan guys.
Nah, di lantai pertamanya terdapat hamparan rak-rak buku dengan jumlah banyak yang tersusun dengan rapi. Sedangkan di bagian atasnya, kamu bakalan nemuin rak-rak buku dengan jumlah yang banyak. Dan gak lupa juga, dilengkapi sebuah meja yang disusun membentuk spiral yang bisa dijadikan area membaca. Udah gitu, perpustakaan Gifu dibuat dengan menggunakan teknologi canggih nih guys. Seperti desain atap kanopi yang menggunakan komposisi kayu jeruji dengan sela-sela yang memungkinkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan. Kubah dalam perpustakaan ini ternyata berfungsi untuk memastikan sinar matahari masuk secara merata ke seluruh bangunan. Wih, cantik banget ya guys. Biblioteca Vasconcelos, Meksiko. Kalau perpustakaan yang satu ini megah banget ya guys. Biblioteca Vasconcelos yang terletak di Meksiko ini memiliki luas mencapai 38.000 meter persegi. Dengan luas sebesar itu, perpustakaan ini mampu menampung buku hingga berjumlah 470.000 buku guys. Banyak banget kan? Dirancang oleh Alberto Calach, perpustakaan raksasa ini dibuat dengan dinding transparan serta rak buku yang padat dan menyerupai sarang lebah. Di dalam perpustakaan ini juga terdapat sebuah kerangka paus putih dalam balutan cincin grafit yang dibuat oleh seniman Gabriel Orozco. Untuk pembuatannya sendiri guys, perpustakaan ini memakan waktu hingga 3 tahun. Sebenarnya, Biblioteca Vasconcelos ini merupakan gabungan dari 5 perpustakaan yang menjadi satu. Dengan setiap bagiannya didedikasikan untuk beberapa pemilik terbesar Meksiko seperti Alico Macero, Carlos Monsiváis, José Luis Martínez, dan lainnya. Wah, pantas aja ya guys bisa semegah itu. Biblioteca Alexandria. Kalau kamu berencana mengunjungi Mesir, boleh nih tambahin perpustakaan Biblioteca Alexandria sebagai tempat yang bakalan kamu jelajahi. Perpustakaan terbesar di dunia ini adalah kebangkitan dari perpustakaan kuno yang legendaris yang dibangun pada zaman Yunani kuno. Pada masa itu, para penguasa Mesir begitu bersemangat memajukan perpustakaan dan ilmu pengetahuan mereka. Bahkan dalam manuskrip Roma mengatakan bahwa sang raja Mesir membelanjakan harta kerajaan untuk membeli buku dari seluruh pelosok negeri hingga terkumpul 442.800 buku dan 90.000 lainnya berbentuk ringkasan tak berjilid. Pada sejarahnya, perpustakaan ini pernah dihancurkan oleh bangsa Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar. Tapi akhirnya sang kaisar meminta maaf atas kekacauan yang terjadi pada perpustakaan ini dan sebagai gantinya ia mengirim Marcus Antonio untuk menghadiahkan 200.000 buku dari Roma kepada Ratu Mesir saat itu, yaitu Cleopatra. Barulah pada tahun 1990-an, perpustakaan ini dirancang ulang dan dibuat lebih megah. Perpustakaan ini pun dibuka pada bulan Oktober 2002 dengan nama Bibliotek Alexandria. Udah gitu guys, perpustakaan ini ditambah dengan sistem komputer yang modern dan mutakhir memungkinkan pengunjung mengakses koleksi perpustakaan lain. Nah, ini nih guys, uniknya bangunan utama perpustakaan ini berbentuk bulat beratap miring dan sebagian bangunannya terbenam di dalam tanah. Wah guys, jadi pengen baca-baca ya ke sana. Toronto Public Library. Guys, satu lagi nih, perpustakaan terbesar tapi sangat diperdebatkan atas penghargaan sebagai perpustakaan terbesar. Inilah Toronto Public Library. Dilansir dari situsnya, perpustakaan ini dibangun pertama kali tahun 1830 oleh Institut Mekanik New York. Setelah lokasi perpustakaan berubah menjadi kota metropolitan Toronto pada tahun 1883, Dewan Perpustakaan menjadikan Perpustakaan Umum Toronto sebagai Perpustakaan Umum Toronto. Pada tahun 2004, perpustakaan ini diperdebatkan masuk sebagai salah satu perpustakaan terbesar di dunia. Karena yang diketahui hanyalah jumlah sirkulasi item bukunya yang masuk setiap tahun sebesar 32 juta item dan tidak diketahui tepatnya seberapa banyak koleksi buku bersejarah di perpustakaan ini. Padahal guys, Perpustakaan Umum Toronto ini sendiri memiliki struktur interior bangunan yang gak kalah menakjubkannya dan bangunan ini juga sangat luas. Wah, luar biasa banget ya perpustakaan-perpustakaan yang udah kita bahas tadi. Bener-bener pengen kesana deh. Terus, perpustakaan mana nih yang pengen banget kamu kunjungi? Komen ya. Dan jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih. Bye-bye. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.